Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Eka Prastia Putra, NIM 1908075, Prodi Pendidikan Geografi 4B. Tujuan saya di sini untuk membuat video ini itu untuk memenuhi salah satu syarat UTS mata kuliah Geologi Lingkungan. Di sini saya akan membahas materi tentang pertambangan batu bara. Pertama yaitu batu bara. Batu bara adalah salah satu bahan bakar fosil. Namun pengertian umumnya adalah batuan sedimen yang dapat terbakar terbentuk dari endapan organik. Dari endapan organik utamanya adalah sisa-sisa tumbuhan dan terbentuk melalui proses pembatubaraan. Unsur-unsur utamanya terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Batu bara juga adalah batuan organik yang memiliki sifat-sifat fisika dan kimia yang kompleks yang dapat ditemui dalam berbagai bentuk. Namun batu bara secara umum yaitu pembentukan batu bara memerlukan kondisi-kondisi tertentu dan hanya terjadi pada era-era tertentu sepanjang sejarah geologi. Seperti zaman karbon, kira-kira 340 juta tahun yang lalu. Itu adalah masa pembentukan batu bara yang paling produktif di masa hampir seluruh deposit batu bara atau black coal yang ekonomis di belahan bumi bagian utara terbentuk. Pada zaman Permian, kira-kira 70 juta tahun yang lalu, juga terbentuk endapan-endapan batu bara yang ekonomis di belahan bumi bagian selatan, seperti Australia, dan berlangsung terus hingga ke zaman Tersier, yaitu 70-13 juta tahun yang lalu di berbagai belahan bumi lainnya. Materi pembentukan batu bara. Jadi hampir seluruh bahan pembentuk batu bara berasal dari tumbuhan. Jenis-jenis tumbuhan pembentuk batu bara dan umumnya menurut Diesel tahun 1981 adalah sebagai mestinya, yaitu contohnya yang pertama yaitu alga. Alga itu dari zaman Precambrium hingga Ordovicium dan Bersel tunggal. Jadi sangat sedikit endapan batu bara dari periode alga ini. Lalu yang kedua ada Silofita. Silofita ini dari zaman Silur hingga Devon Tengah. Ini merupakan turunan dari alga, jadi sedikit endapan batu bara dari periode Silofita ini juga. Lalu yang ketiga ada Freteridofita. Umur Devon atas hingga Karbon atas. Materi utama untuk batu bara berumur karbon di Eropa dan Amerika Utara. Tumbuhan tanpa bunga dan biji berkembangan biak dengan spora dan tumbuhan di iklim hangat. Lalu yang keempat ada Gymnospermae. Kurun waktu mulai dari zaman Permian hingga Kapur Tengah. Tumbuhan heteroseksual, biji terbungkus dalam buah, semisal pinus, mengandung kadar getah atau resin tinggi. Jenis Pteridospermea seperti Gangamopteris dan Glossopteris adalah penyusun utama batu bara Permian seperti di Australia, India, dan Afrika. Lalu yang kelima ada Angiospermae, yaitu dari zaman Kapur atas hingga kini. Jenis tumbuhan modern, buah yang menuju biji, jantan dan betina dalam satu bunga. Kurang bergetah dibanding Gymnospermae sehingga secara umum kurang dapat diterawetkan. Lalu sini saya akan menjelaskan tentang penambangannya. Penambangan batu bara adalah penambangan batu bara dari bumi. Batu bara digunakan sebagai bahan bakar dan batu bara juga dapat digunakan untuk membuat coke untuk pembuatan baja. Lalu batu bara juga memiliki kelas dan jenisnya. Berdasarkan tingkat proses pembentukannya yang dikontrol oleh tekanan, panas, dan waktu, batu bara umumnya dibagi dalam 5 kelas.
antrasit, bituminus, subbituminus, lignit, dan gambut. Nah, pertama antrasit. Antrasit yaitu kelas batu bara tertinggi dengan warna hitam berkilauan atau metalik. Terus mengandung antara 86% sampai 98% unsur karbon dengan kadar air kurang dari 8%. Lalu yang kedua ada bituminus, mengandung 68 sampai 86% unsur karbon dan berkadar air 8 sampai 10% dari beratnya. Kelas batu bara yang paling banyak ditambang yaitu di Australia. Lalu yang ketiga ada subbituminus, mengandung sedikit karbon dan banyak air, dan oleh karenanya menjadi sumber panas yang kurang efisien dibandingkan dengan bituminus. Lalu yang keempat ada lignit atau batu bara coklat, yaitu batu bara yang sangat lunak yang mengandung air 35 sampai 75% dari beratnya. Lalu yang kelima ada gambut. Nah, gambut ini yaitu berkuari dan memiliki kadar air di atas 75% serta nilai kalori yang paling rendah. Nah, lalu masuk kepada pembentukan batu bara. Nah, di sini bagaimana sih proses pembentukan batu bara? Nah, prosesnya itu dari perubahan sisa-sisa tanaman menjadi gambut hingga batu bara disebut dengan istilah pembatubaraan atau qualification. Nah, secara singkat yaitu ada dua tahap proses yang terjadi. Yang pertama yaitu tahap diagenetik atau biokimia. Nah, di sini itu tahap ini itu dimulai pada saat material tanaman terdeposisi hingga lignit terbentuk. Agen utama yang berperan dalam proses perubahan ini adalah kadar air, tingkat oksigen, dan gangguan biologis yang dapat menyebabkan proses pembusukan atau dekomposisi dan kompaksi material organik serta membentuk gambut. Lalu pembentukan yang kedua yaitu tahap malihan atau geokimia. Nah, tahap ini yaitu meliputi proses perubahan dari lignit menjadi bituminus dan akhirnya antrasit. Setelah itu batu bara di Indonesia. Di Indonesia, endapan batu bara yang bernilai ekonomis terdapat di cekungan tersier yang terletak di bagian barat paparan Sunda, yang salah satunya yaitu Pulau Sumatera dan Kalimantan. Pada umumnya, endapan batu bara ekonomis tersebut dapat dikelompokkan sebagai batu bara berumur Eosen atau sekitar tersier bawah, kira-kira 45 juta tahun yang lalu, dan Miosen atau sekitar tersier atas, kira-kira 20 juta tahun yang lalu. Nah, batu bara ini terbentuk dari endapan gambut pada iklim purba sekitar Khatulistiwa yang mirip dengan kondisi kini. Nah, beberapa di antaranya tenggolong kubah gambut yang terbentuk di atas muka air tanah rata-rata pada iklim basah sepanjang tahun. Dengan maksud yang lain yaitu gambut ini terbentuk pada kondisi di mana mineral-mineral anorganik yang terbawa air dapat masuk ke dalam sistem dan membentuk lapisan batu bara yang berkadar abu dan sulfur rendah dan menebal secara lokal. Nah, hal ini sangat umum dijumpai pada batu bara Miosen. Sebaliknya, endapan batu bara Eosen umumnya lebih tipis, berkadar abu dan sulfur tinggi. Nah, kedua umur endapan batu bara ini terbentuk pada lingkungan lakustrine dataran pantai atau delta, mirip dengan daerah pembentukan gambut yang terjadi saat ini di daerah timur Sumatera dan sebagian besar Kalimantan. Nah, sini juga saya akan menjelaskan tentang endapan batu bara Eosen. Nah, endapan ini terbentuk pada tatanan tektonik ekstensional yang dimulai sekitar tersier bawah atau paleogen pada cekungan-cekungan sedimen di Sumatera dan Kalimantan. Nah, ekstensi berumur Eosen ini terjadi sepanjang tepian paparan Sunda dari sebelah barat Sulawesi, Kalimantan bagian timur, Laut Jawa hingga Sumatera. Dan batuan sedimen yang pernah ditemukan dapat diketahui bahwa pengendapan berlangsung mulai terjadi pada Eosen tengah. Pemekaran tersier bawah yang terjadi pada paparan Sunda ini ditafsirkan berada pada tatanan busur dalam yang disebabkan terutama oleh gerak penunjaman lempeng Indo-Australia. Nah, lingkungan pengendapan mula-mula pada saat Paleogen itu non-marine, terutama fluvilatil, kipas aluvial, dan endapan danau yang dangkal. Nah, sini ada juga endapan batubara Miosen. Nah, saya akan menjelaskan tentang endapan batubara Miosen. Pada Miosen awal, pemekaran regional tersier bawah tengah
pada paparan Sunda telah berakhir. Pada kala Oligosen hingga awal Miosen ini terjadi transgresi marine pada kawasan yang luas, di mana terendapkan sedimen marine klasik yang tebal dan perselingan sekuen batu gamping. Pengangkatan dan kompresi adalah ketampakan yang umum pada tektonik neogen di Kalimantan maupun Sumatera. Endapan batu bara Miosen yang ekonomis terutama terdapat di cekungan Kutai bagian bawah atau Kalimantan Timur. Nah, cekungan Barito atau Kalimantan Selatan dan cekungan Sumatera bagian selatan. Batu bara Miosen juga secara ekonomis ditambang di cekungan Bengkulu. Nah, batu bara ini umumnya terdeposisi pada lingkungan fluvial, delta, dan dataran pantai yang mirip dengan daerah pembentukan gambut saat ini di Sumatera bagian timur. Contohnya, ciri utama lainnya yaitu contoh seperti kadar abu dan belerang yang rendah. Namun kebanyakan sumber daya batu bara Miosen ini tergolong subbituminus atau lignit sehingga kurang ekonomis kecuali jika sangat tebal atau lokasi geografisnya menguntungkan. Namun batu bara Miosen di beberapa lokasi juga tergolong kelas yang tinggi seperti pada Cebakan Pinang dan Prima. Endapan batu bara di sekitar hilir Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, dan beberapa lokasi di dekat Tanjung Yenim, cekungan Sumatera bagian selatan. Ya, lalu saya akan menjelaskan tentang sumber daya batu bara. Potensi sumber daya batu bara di Indonesia sangat melimpah, terutama di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Sedangkan di daerah lainnya dapat dijumpai batu bara walaupun dalam jumlah kecil dan belum dapat ditentukan keekonomisannya seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, Papua, dan Sulawesi. Nah, Badan Geologi Nasional memperkirakan Indonesia masih memiliki 160 miliar ton cadangan batu bara yang belum dieksplorasi. Cadangan tersebut sebagian besar berada di Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan. Namun, upaya eksplorasi batu bara kerap terkendala status lahan tambang. Daerah-daerah tempat cadangan batu bara sebagian besar berada di kawasan hutan konservasi. Rata-rata produksi pertambangan batu bara di Indonesia mencapai 300 juta ton per tahun, dan jumlah itu sekitar 10% digunakan untuk kebutuhan energi dalam negeri, dan sebagian besar sisanya 90% lebih sisanya ya diekspor keluar. Nah, di Indonesia batu bara merupakan bahan bakar utama selain solar yang telah umum digunakan pada banyak industri. Dari segi ekonomis, batu bara jauh lebih hemat dibandingkan solar, dengan perbandingan sebagai contohnya yaitu solar 0,74 kilokalori sedangkan batu bara hanya 0,09 kilokalori. Nah, itu berdasarkan harga solar industri yaitu 6.200 per liter. Nah, lalu sini yaitu gasifikasi batu bara. Coal gasification adalah sebuah proses untuk mengubah batu bara padat menjadi gas. Batu bara yang mudah terbakar setelah proses pemurnian gas-gas ini karbon monoksida, karbon dioksida, hidrogen, metan, dan nitrogen dapat digunakan sebagai bahan bakar. Hanya menggunakan udara dan uap air sebagai leaching gas kemudian menghasilkan water gas atau cool gas. Gasifikasi secara nyata mempunyai tingkat emisi udara, kotoran padat, dan limbah terendah. Tetapi batu bara bukanlah bahan bakar yang sempurna. Terikat di dalamnya adalah sulfur dan nitrogen. Bila batu bara ini terbakar, kotoran-kotoran ini akan dilepaskan ke udara. Bila mengapung di udara, zat kimia ini dapat menggabung dengan uap air yang jatuh ke tanah seburuk bentuk asam sulfurik dan nitrit. Disebut sebagai hujan asam. Di sini juga ada noda mineral kecil, termasuk kotoran yang umum tercampur dengan batu bara. Partikel kecil ini tidak terbakar dan membuat debu yang tertinggal di cool combustor. Beberapa partikel kecil ini juga tertangkap di putaran combustion gases bersama dengan uap air. Dari asap yang keluar dari cerobong, beberapa partikel kecil ini adalah sangat kecil, setara dengan rambut manusia. Mungkin kurang lebih pemaparan tentang pertambangan batu bara yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini di video ini. Kurang lebihnya mohon dikoreksi lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.